Amr bin Yasir, seorang tokoh penghuni surga. Saat hal keluarga Yasir benar-benar penduduk surga. Ketika Rasulullah bersabda, "Sabar wahai keluarga Yasir, tempat yang telah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Ini janji Rasulullah, dan insya Allah apa yang Rasulullah sampaikan adalah kenyataan. adalah amin, adalah kenyataan. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah, doa Rasulullah itu akan terkabul. Amr adalah anak Yasir bin Amir, ya. Dia berangkat meninggalkan negerinya di Yaman untuk mencari dan menemui salah seorang saudaranya. Rupanya ia berkenan dan merasa cocok. Akhirnya tinggal di Mekah. Lalu mereka mengikat persahabatan. Jadi mereka bersahabat dengan orang Mekah, yaitu Abu Huzaifah ibnu Mughirah, ya. Jadi bersahabat di sana. Abu Huzaifah ini lalu menikahkan dengan salah seorang hamba sahayanya yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Hamba sahaya itu orang yang membantu Abu Huzaifah. Jadi ibunya Ammar itu namanya Sumayyah binti Khayyat. Dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai anak yang bernama Ammar. Jadi mereka itu termasuk orang-orang as-sabiqul awwalun. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Orang-orang Quraisy menjalankan siasat terhadap kaum muslimin sesuai suasana. Seandainya mereka ini golongan bangsawan dan berpengaruh, mereka hadapi dengan ancaman dan gertakan. Nah, contohnya si Umar itu orang yang berpengaruh, orang yang hebat, maka diancam saja, digertak. Tapi kalau orang yang miskin kayak budak, mereka dengan semena-mena dipukulnya lah. Contohnya Bilal bin Rabah. Abu Jahal orang yang menggertaknya dengan ungkapan, "Kamu berani meninggalkan agama nenek moyangmu, padahal mereka lebih baik daripadamu. Akan kami uji sampai di mana ketabahanmu. Akan kami jatuhkan kehormatanmu. Akan kami rusak perniagaanmu. Dan akan kami musnahkan harta bendamu." Siapa itu? Itu Abu Jahal. Ngomongin siapa? Mengomongi orang-orang yang masuk Islam dalam kondisi orang yang berada, maksudnya orang yang kaya, bangsawan, orang yang berpengaruh. Dan setelah itu mereka lancarkan kepadanya perang urap sarat. Jadi diajaknya diubah, dia mau mengubah pikiran orang-orang Islam itu untuk kembali ke agama mereka. Dan sekiranya yang beriman itu adalah penduduk Mekah yang rendah martabatnya atau miskin, maka mereka didera dan disulut dengan api yang bernyala-nyala. Disulut itu diginiin, apinya diginiin. Maka keluarga diacung-acungkan api ke mereka. Maka keluarga Yasir termasuk dalam golongan yang kedua. Jadi keluarga Yasir itu adalah orang yang miskin karena Sumayyah tadi adalah budak. Dalam soal penyiksaan mereka diserahkan kepada Bani Makhzum. Setiap hari Yasir, Sumayyah dan Ammar dibawa ke padang pasir Mekah yang demikian panas, lalu didera dengan azab dan siksa. Penderitaan dan pengalaman Sumayyah dari siksa ini amat ngeri dan menakutkan. Sumayyah itu budak lalu masuk Islam. Orang-orang Quraisy itu tidak suka. Lalu mereka itu mengajak Sumayyah, Yasir sama Ammar untuk disiksa. Nah, pada saat itu mau dimasukkan ke dalam kayak wajan kayak gitu ya. Mau dibakar dipanggang kayak gitu. Nah, pertama yang dilakukan Yasir akhirnya meninggal, ayahnya. Kemudian ibunya, dilihatnya Ammar lihatnya masih ada anak. Tapi Ammar berkata, "Ibu, yakinlah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita." Maka ibunya tidak
tidak mau kembali ke agama yang lama, dia tetap berpegang teguh. Maka ditombaklah itu ibunya, dia wanita yang syahid pertama. Kalau ayahnya. Iya, itu bukan wanita. Iya, karena memang kejam-kejam banget orang zaman dulu. Kamu nggak akan bisa ngikutin kayak gitu. Kemungkinan besar akan kembali ke agama yang lama, karena siksaan orang-orang zaman dulu nggak akan sanggup kita ikuti. Makanya kita bersyukur di zaman sekarang kita sudah Islam dan tinggal di negara yang mayoritas Islam kayak gitu ya. Rasulullah tidak lupa mengunjungi tempat-tempat yang diketahuinya sebagai area penyiksaan. Jadi Rasulullah itu pergi ke tempat penyiksaannya ayah, ibu dan Ammar tadi, ya, dari keluarga Yasir tadi. Ketika itu tidak satu pun yang dimilikinya untuk menolak bahaya dan mempertahankan diri. Dan rupanya demikian itu sudah menjadi kehendak Allah. Maka agama baru, yakni agama Nabi Ibrahim yang suci murni, suatu agama yang hendak dikibarkan panji-panjinya oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panji-panji itu kayak bendera kayak gitu, bendera Islam. Pengorbanan mulia yang dahsyat ini tak ubahnya dengan tumbal yang akan menjamin bagi agama dan akidah yang tampak lapuk. Jadi pengorbanan si Sumayyah, kemudian ayahnya, dan kemudian orang-orang Islam itu ya, itu akan menjamin agama dan akidah keteguhan orang-orang setelahnya. Jadi akan menjadi pelajaran. Jadi ceritanya itu untuk orang kemudian, orang-orang kayak kita. Maka Sumayyah, Yasir, dan Ammar adalah golongan luar biasa yang beroleh berkah. Adalah pilihan dari takdir Allah. Jadi suatu ketika ya, ini cerita ini abadi, nggak bisa akan terus ada sampai hari kiamat ya. Terus ada? Iya, karena ceritanya kan menjadi sejarah, ada di buku-buku orang menceritakan kembali kayak Umi bercerita dengan kalian nanti bercerita dengan anak. Ternyata ada loh satu keluarga itu mengorbankan jiwanya, mau merelakan jiwanya. Pada suatu hari ketika Rasulullah mengunjungi mereka, Ammar memanggilnya. Jadi Rasulullah itu bukan tipe pemimpin yang mau dikunjungi oleh anak buahnya, bawahannya, tetapi dia yang mengunjungi anak buahnya ya, atau orang-orang yang menjadi sahabatnya. Maka Rasulullah berseru, "Sabaran abal yaqzan, sabaran la yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Jadi sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Siksaan yang dialami oleh Ammar dilukiskan oleh kawan-kawannya Ammar dalam beberapa riwayat. Berkata Ammar bin Hakam, Ammar itu disiksa sampai ia tidak menyadari apa yang diucapkannya. Jadi apa yang diucapkan Ammar pada saat dia disiksa itu tidak dia sadari. Berkata pula Ammar bin Maimun, orang-orang musyrik membakar Ammar bin Yasir dengan api. Jadi Ammar itu dibakar dengan apa, Dek? Iya, Ammar itu anaknya dibakar dengan api, bukan lagi dipukul kayak Bilal. Iya. Apa? Kita diurusin dulu. Iya. Diurusin dulu patahnya. Iya, Ibrahim itu, Mas, dia ada mujizat. Dia mujizat tidak terbakar, tapi Ammar ini dibakar tapi tidak punya mujizat. Dia bukan nabi kan? Nah, apa yang terjadi coba? Nah, maka Rasulullah lewat di tempatnya lalu memegang kepalanya dengan tangan beliau bersabda, "Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar sebagaimana dulu kamu juga sejuk dingin di tubuh Ibrahim." Itu adalah doa Nabi Muhammad untuk Yasir, untuk Ammar yang sedang dibakar tubuhnya.
Amar bin Ma'mun ini perkataan sahabatnya Ammar, teman-teman Ammar, bahwa orang musyrik itu ya, Ammar bin Yasir itu ya, dibakar dengan api. Maka Rasulullah lewat di tempatnya. Jadi Rasulullah itu lewat di tempat itu, tapi Rasulullah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat pertama kali Islam datang, Rasulullah itu banyak tidak bisa membuat apa-apa. Contoh Bilal yang yang ditimpa batu di tengah panas, bukan Rasulullah yang membebaskan Bilal, tapi Abu Bakar. Karena Rasulullah bukan orang-orang yang berpengaruh, maksudnya kayak Umar, kayak Abu Bakar yang punya kedudukan di sana, kayak gitu loh. Yang orang hebat kayak gitu. Dia orang-orang, iya, orang biasa. Abu Bakar yang bebasin. Mana tadi?